Seekor naga sejati tiga warna meraung dan berbenturan dengan pedang biru besar milik Seng Jiang. Ledakan, energi berbagai warna menyebar ke segala arah. Tidak baik, mundur. Beberapa penonton dengan basis budidaya yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Ketika energinya menyentuh tanah, prasasti muncul di tanah, tetapi tidak ada satupun tanda yang tersisa. Merusak. Seng Jiang meraung, auranya semakin kuat. Kekuatan cahaya pedang biru semakin kuat. Naga sejati tiga warna hanya berhasil bertahan sesaat sebelum terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang secara horizontal di depannya. Dentang. Cahaya pedang menghantam batang tombak. Lu Ming merasakan gelombang energi yang sangat besar melonjak ke arahnya. Tubuhnya gemetar dan dia terbang mundur. Setelah terbang lebih dari 100 meter, kaki Lu Ming akhirnya mendarat di tanah. Kemudian, dia mundur 7 langkah berturut-turut. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergemuruh. Tingkat raja tingkat bawah memang kuat. Lu Ming merasakan darah di tubuhnya bergolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Perbedaan antara ranah Raja Bela Diri LV3 dan LV4 sangat besar. Itu bukan hanya satu tingkat, tapi dua. Kultivasi Lu Ming saat ini berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Dengan kekuatan tempurnya, tidak akan sulit baginya untuk membunuh puncak alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Namun, masih ada kesenjangan tertentu antara dia dan Raja tingkat rendah dari tingkat keempat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus hanya dengan mengandalkan satu bidang niat. Namun, dia tidak tahu bahwa Seng Jiang bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, niat membunuh yang kejam menyebar. Lu Ming baru berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat kedua, tetapi dia berhasil memblokir serangannya berkali-kali. Ini sungguh sulit dipercaya, dan itu membuatnya merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia berulang kali diblokir oleh Raja tingkat rendah. Mati, mati, Seng Jiang meraung, niat membunuh yang tajam muncul dari tubuhnya. Auranya meledak saat dia menebaskan pedangnya ke arah Lu Ming. Serangan pedang ini menimbulkan gelombang besar yang menderu-deru antara langit dan bumi. Dikombinasikan dengan momentum pedang Sungai Suci, membuat serangan Sungai Suci mencapai puncaknya. Pedang ini jauh lebih kuat dari pedang sebelumnya. Ledakan, raungan naga yang samar terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan inti esensialnya secara maksimal dan pada saat yang sama, kekuatan pembuluh darahnya menyatu dengan tubuhnya. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia akan berjuang sampai akhir. Berhenti. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar saat sosok putih mendekat dengan cepat. Bahkan sebelum dia tiba, cahaya pedang yang terang telah menebas ke arah Sungai Suci. Kekuatannya sangat mengejutkan. Siapa ini? Ekspresi Seng Jiang berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengubah arah pedangnya dan menyerang cahaya pedang. Kedua lampu pedang itu bertabrakan dengan suara keras. Pedang Qi meluap. Sosok Seng Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang dan mundur 2 langkah. Bas! Sesosok muncul di lapangan. Dia mengenakan jubah seputih salju, celana seputih salju, dan sepatu bot seputih salju. Dia semurni jade. Itu dia. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengenalinya. Bukankah orang ini adalah Mu Xiuyuan? Dia pernah dengan baik hati mengingatkan Lu Ming. Kapan dia datang ke bagian tengah sub istana Tianxuan? Lu Ming ragu. Mu Xiuyuan, itu kamu. Ketika Seng Jiang melihat Mu Xiuyuan, matanya menyipit dan dia bertanya dengan heran. Seng Jiang, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Anda bisa berkembang jika Anda tidak melihat kemampuan Anda? Mu Xiuyuan tersenyum sedikit. Huff, Mu Xiuyuan, bukankah kamu pergi ke timur untuk berlatih? Kapan dia kembali? Dan mengapa kamu menghentikanku? Seng Jiang bertanya dengan dingin. Bukan urusanmu jika aku ingin kembali. Juga, Lu Ming adalah temanku. Tentu saja, saya harus membantu. Kata Mu Xiuyuan. Anak ini adalah temanmu. Jadi, kamu akan ikut campur hari ini. Seng Jiang berkata dengan ekspresi muram. Dia cukup takut pada Mu Xiuyuan. Budidaya pihak lain lebih tinggi darinya, dan dia adalah murid jenius dari keluargamu. Di wilayah Tianxuan, kekuatan keluargamu adalah sesuatu yang bahkan diwaspadai oleh keluarga Seng.
Klanmu tidak akan memberikan wajah apapun pada klan Seng. Benar, karena saya di sini hari ini, Anda tidak dapat menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Jika kamu ingin bergerak, kamu bisa mencobanya, tapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Bagus, bagus, sangat bagus. Mu Xiuyuan, kamu bisa melindunginya untuk saat ini, tapi bisakah kamu melindunginya selamanya? Masih banyak waktu nanti, mari kita tunggu dan lihat. Seng Jiang tertawa karena marah, lalu berbalik dan pergi. Seng Kong, Seng Feng, dan yang lainnya buru-buru mengikutinya ke kota dan menghilang tanpa jejak. Bocah ini sebenarnya mengenal Mu Xiuyuan. Dia sungguh beruntung bisa menghindari bencana. Jika saya beruntung, saya hanya bisa menghindarinya sekali. Tidak mudah untuk tidak menyinggung keluarga Seng. Berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga Seng, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pada anak ini pada akhirnya. Petik 2. Di sekitar, beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka perlahan-lahan berpencar. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Mu Xiuyuan memandang Lu Ming. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, haha, sama-sama. Karena kamu adalah teman LAN, kamu juga adalah temanku. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mu Xiuyuan tertawa terbahak-bahak, sangat berterus terang. Gadis kecil Laner, Lu Ming tercengang. Oh, Lu Ming, sepertinya kamu masih belum tahu. Aku sepupu Mulan. Mulan pernah menyuruhku untuk menjagamu. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak banyak membantu Anda. Kata Mu Xiuyuan sambil tersenyum. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Mu Xiuyuan adalah sepupu Mulan. Tidak heran dia baik hati kepada Lu Ming sejak awal. Bolehkah aku tahu di mana kakak senior Mulan berada? Saya bahkan belum pernah melihat kakak senior Mulan sejak saya bergabung dengan penjaga Dewa Ditian. Saat ini, Lu Ming harus memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Yan Lan pernah memberitahunya bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Kaisar Langit. Namun, Lu Ming belum pernah melihat Mulan bahkan setelah sekian lama bergabung dengan Istana Kaisar Surga. Secara logika, Mulan seharusnya mengambil inisiatif untuk mencarinya ketika dia mengetahui bahwa dia telah bergabung dengan penjaga Dewa Ditian. Lu Ming, tidak mudah melihat Mulan. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mengapa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Ming, sepertinya masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Sekarang, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Pertama-tama, ayah Mulan adalah kepala keluarga Mu saat ini dan kepala istana sub-istana Tianxuan. Mu Xiuyuan menyampaikan berita berat. Apa? Ayah kakak senior Mulan adalah penguasa istana dari sub-istana langit yang dalam. Lu Ming terkejut dan sangat terkejut. Yan Lan pernah mengatakan bahwa ayah Mulan adalah tokoh penting di Istana Ilahi Kaisar Surga. Dia tidak mengira dia akan menjadi sosok nomor satu di sub-istana wilayah Tianxuan, penguasa istana sub-istana Tianxuan. Ini memang di luar dugaan Lu Ming. Kemudian, Mu Xiuyuan mulai membicarakannya secara detail. Meskipun keluargamu dikenal sebagai salah satu dari dua keluarga besar di wilayah Tianxuan, mereka baru berkuasa 100 tahun yang lalu. Fondasinya masih belum bisa dibandingkan dengan keluarga Seng. Jika keluargamu ingin terus kuat dan kuat, mereka harus mengandalkan kekuatan keluarga Seng. Bagaimana dia bisa meminjamnya? Aliansi pernikahan adalah cara terbaik. Mulan telah bertunangan dengan pahlawan keluarga Seng sejak dia masih muda. Namun, Mulan sepertinya tidak menyukai pengaturan ini. Menurutnya, ini hanyalah pertukaran keuntungan, meskipun orang yang bertunangan dengannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, Mulan telah lama meninggalkan sub-istana langit yang dalam dan berlari ke sekte pedang mistis. Namun, beberapa waktu lalu, karena Lu Ming, dia mengirim pesan kepada ayahnya dan setuju untuk kembali ke istana langit Empyrean dengan syarat dia akan mendapatkan kartu undangan dari Lu Ming. Belakangan, putra surga yang bangga dari keluarga Seng mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia mengirim orang ke Istana Timur, yang menyebabkan konflik antara Lu Ming dan keluarga Seng. Lu Ming tiba-tiba menyadari setelah mendengarkannya. Menggabungkan apa yang dikatakan Yan Lan padanya saat itu,
dia sekarang mengerti segalanya. Ai, kakak senior Mulan, kenapa dia melakukan ini? Anda benar-benar melarikan diri untuk undangan saya. Lu Ming menghela nafas. Lu Ming, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebenarnya, Mulan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Jika saatnya tiba, ayahnya pasti akan mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Kalau begitu, kenapa aku tidak mengambil inisiatif untuk memberimu undangan? Kata Mu Xiuyuan. Namun, Lu Ming masih tidak bisa melepaskannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hanya dengan begitu aku dapat membantu kakak senior Mulan. Sangat sulit untuk membantunya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Katakan padaku, selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Itu mudah. Selama kamu mengalahkan kejeniusan keluarga Seng tempat Mulan bertunangan, kamu akan membuktikan bahwa kamu lebih berbakat daripada dia. Kemudian, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Kata Mu Xiuyuan. Saya hanya harus mengalahkan pihak lain. Lu Ming berkata, semangatnya terangkat. Lu Ming, sangat sulit mengalahkan lawanmu. Tahukah kamu siapa dia? Dia jenius sekali dalam satu abad di keluarga Seng, jenius di keluarga Seng, Seng Xingchen. Kata Mu Xiuyuan. Oh, seberapa kuat dia? Lu Ming bertanya. Mu Xiuyuan tidak menjawab, tapi bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu bertanya, Lu Ming, tahukah kamu tentang daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur? Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Lu Ming tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Tangan Mu Xiuyuan bergerak, dan sebuah buku tebal muncul. Di atasnya ada 5 kata besar, daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur ditulis oleh Kamar Dagang Rahasia, Kamar Dagang nomor 1 di benua ini. 1000 talenta terbaik generasi muda di bawah usia 30 tahun tercantum di sini. Ini adalah daftar 1000 talenta terbaik di benua timur. Di wilayah Tandus Timur yang luas, ada banyak wilayah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya 1000 surga favorit yang terdaftar. Bisa dibayangkan bahwa masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang menakutkan. Bintang Suci berada di peringkat ke-998 dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur. Dia satu-satunya di wilayah Tianshuan yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Budidayanya pasti telah mencapai tingkat atas kerajaan raja. Mu Xiuyuan menjelaskan dengan serius. Mata Lu Ming berkedip. Dia membalik ke beberapa halaman terakhir dari daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur dan melihat nama Bintang Suci. Tingkat budidaya yang ditunjukkan di atasnya juga berada di tingkat atas dari tingkat raja, tetapi tidak disebutkan di kerajaan bela diri mana ia berada. Apakah daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur itu akurat? Benua Timur sangat besar, dan ada banyak orang jenius. Apakah benar-benar mungkin untuk menduduki peringkat di antara mereka? Lu Ming sedikit bingung. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, Kamar Dagang Tianji adalah kamar dagang nomor 1 di benua ini. Ini sangat kuat dan memiliki cabang di seluruh benua. Itu juga yang paling berpengetahuan. Meskipun tidak bisa 100% akurat, namun mendekati sasaran. Daftar 1000 talenta terbaik. Lu Ming mengangguk dan bergumam. Itulah mengapa terlalu sulit untuk mengalahkan konstelasi suci. Mu Xiuyuan menghela nafas. Saya pasti akan mengalahkannya. Lu Ming bergumam di dalam hatinya tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Sebelum dia memiliki kemampuan, dia hanya harus menyimpannya di dalam hatinya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, dia akan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Lu Ming, karena kamu baru saja tiba di kota Tianshuan, aku akan mengajakmu berkeliling. Kota Tianshuan sangat berbeda dari tempat lain. Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya, seolah ingin menyingkirkan masalah di hatinya, dan senyuman muncul di wajahnya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kemudian, Lu Ming dan Mu Xiuyuan menuju kota Tianshuan. Begitu dia memasuki kota Tianshuan, Lu Ming melihat lapisan rumah. Rumah-rumahnya berwarna hitam pekat dan dibangun dengan sejenis batu hitam. Mereka dipenuhi aura primitif dan kuno. Sebagian besar rumah-rumah ini telah dilestarikan dari zaman kuno bersama dengan kota Tianshuan.
Ki spiritual langit dan bumi yang begitu padat. Dan apakah itu hakikat alam langit dan bumi? Petik 2. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia tampak terkejut. Ki spiritual langit dan bumi di kota Tianshuan jauh lebih padat daripada di Istana Timur. Terlebih lagi, keinginan samar langit dan bumi meresap di udara, yang mengejutkan Lu Ming. Berkultivasi di sini akan memungkinkan seseorang untuk memahami esensi langit dan bumi jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Mu Xiuyuan tersenyum dan berkata, kota Tianshuan dibangun di atas mata roh Qi dan mata Dao yang sangat besar. Itu dipenuhi dengan semangat Qi yang kaya dari langit dan bumi, serta kemauan yang kuat dari langit dan bumi. Ini hanya wilayah terluar kota Tianshuan. Semakin dalam Anda pergi, semakin kaya dan kuat semangat Qi dan kehendak langit dan bumi. Oh, mata Lu Ming berbinar. Kemudian, mereka berdua berjalan menyusuri jalan menuju kedalaman kota Tianshuan. Sepanjang jalan, mata Lu Ming menyapu sekeliling. Tidak ada satu toko pun di kedua sisi jalan. Lu Ming diam-diam kagum. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming tidak melihat toko di kota. Mu Xiuyuan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Dia tersenyum dan berkata, kota Tianshuan berbeda dari kota lain. Setiap inci tanah di kota Tianshuan bernilai emas. Setiap rumah dan ruangan adalah tempat budidaya suci. Oleh karena itu, sebagian besar penjaga langit kaisar harus menyewa rumah untuk tinggal di kota Tianshuan. Sewa apartemen. Lu Ming sangat terkejut. Benar sekali, sewa rumah untuk ditinggali. Seluruh kota Tianshuan dibagi menjadi 4 distrik. Lingkar terluar adalah distrik pertama. Umumnya, biaya menyewa rumah antara 100.000 hingga 1 juta kristal spiritual lebih rendah setiap hari. Sebagian besar rumah di sini disewa dan ditinggali oleh prajurit alam Grandmaster seni bela diri. Masuk lebih jauh dan masuk ke area kedua. Ki spiritual dan alam esensi langit dan bumi lebih terkonsentrasi, dan harga sewanya juga jauh lebih tinggi. Seseorang perlu menyewa antara 1 hingga 10 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari. Sewa untuk area ketiga adalah antara 10 hingga 100 kristal spiritual kelas atas untuk 1 hari. Mu Xiuyuan menjelaskan. Spanduk Sutra. Lu Ming tersentak kaget. Harga ini terlalu mahal, sangat mahal. Istana pencerahan Dao di sub-istana timur hanya berharga 100 kristal spiritual tertinggi untuk 1 hari budidaya. Namun, harga termahal di lantai 3 adalah 100 kristal spiritual tertinggi untuk sehari. Bagaimana dengan wilayah keempat? Lu Ming bertanya. Jika wilayah ketiga sudah sangat menakutkan, berapa banyak kristal spiritual yang dibutuhkan wilayah keempat? Mu Xiuyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, wilayah keempat biasanya tidak disewakan. Tempat ini ditempati oleh beberapa petinggi klan Mu dan klan Seng, serta beberapa murid elit. Selain itu, beberapa petinggi sub-istana langit dalam juga tinggal di sana. Jika penjaga langit kaisar biasa ingin menyewa wilayah keempat, harga sewanya tidak hanya akan menakutkan, tetapi mereka juga harus memenuhi persyaratan khusus. Selain itu, Anda juga dapat membeli rumah atau rumah mewah di kota Tianshuan. Namun, harganya sangat mahal. Oleh karena itu, ada pepatah di kota Tianshuan. Jika ada yang bisa mendapatkan rumah, mereka akan menjadi kaya dalam semalam, dan pekerjaan mereka akan berkurang selama beberapa dekade. Kata Mu Xiuyuan. Lu Ming kagum. Memang benar, setiap inci tanah di kota Tianshuan bernilai emas. Jika mereka dapat diberi sebuah rumah, mereka akan menjadi kaya meskipun mereka menyewakannya kepada orang lain. Namun, sangat sulit bagi para penjaga dewa di Tian biasa untuk mendapatkan sebuah ruangan kecuali mereka telah memberikan kontribusi yang besar. Hanya klan Mu dan klan Seng yang akan menempatkan beberapa orang di sebuah ruangan. Lanjut Mu Xiuyuan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia hanya bisa merasa iri. Tidak heran ada begitu banyak orang jenius dan ahli di keluarga Seng. Bisa dibayangkan betapa kuatnya para jenius dari keluarga Seng jika mereka berkultivasi di lingkungan seperti itu setiap hari. Di sisi lain, penjaga surgawi surga empir lainnya harus menghabiskan sejumlah besar kristal roh untuk menyewa tempat tinggal dan budidaya mereka. Inilah perbedaan di antara mereka. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di area kedua. Memang benar, Ki spiritual langit dan bumi serta alam niat di sini jauh lebih kaya daripada area pertama. Lu Ming, di daerah mana kamu ingin menyewa rumah?
Mu Xiuyuan bertanya. Ayo pergi ke area ketiga. Kata Lu Ming. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual yang tersisa, tetapi bukankah dia baru saja mendapatkan cincin penyimpanan dari Seng Feng? Dia percaya bahwa akan ada banyak kristal spiritual kelas atas di dalamnya, yang akan berguna. Ayo pergi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di area ketiga. Di sini, ki spiritual dan alam esensi langit dan bumi telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Harganya setidaknya 10 kristal spiritual tertinggi untuk sehari, dan yang paling mahal berharga 100 kristal spiritual tertinggi. Lu Ming melihat sekeliling sebentar dan berhenti di depan sebuah rumah besar. Ayo pergi ke yang ini, kata Lu Ming. Mu Xiuyuan mengangguk dan berkata, Lu Ming, kalau begitu aku tidak akan menemanimu. Ngomong-ngomong, para pengawal Dewa Ditian yang dikirim oleh 4 cabang baru berada di sini selama setengah bulan. Mereka dapat beristirahat dengan baik dan tidak perlu keluar untuk melawan Sekte Mayat Surgawi. Namun, mereka harus berangkat untuk melawan Sekte Mayat Surgawi dalam waktu setengah bulan. Biasanya ada 2 cara. Salah satunya adalah Aula Misi akan mengeluarkan beberapa misi yang berkaitan dengan pembunuhan Sekte Mayat Surgawi, dan akan ada hadiah untuk menyelesaikannya. Cara kedua adalah jika seseorang tidak menerima misi apapun, mereka akan diatur untuk pergi ke medan perang dan berpartisipasi dalam perang melawan Sekte Mayat Surgawi. Terima kasih banyak, saudaramu. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu. Mu Xiuyuan tersenyum, lalu melangkah ke kedalaman kota Tianxuan. Mu Xiuyuan adalah keturunan langsung dari keluarga Mu, dan tingkat budidayanya tidak terduga. Tentu saja, dia tinggal di bagian terdalam, distrik keempat. Setelah Mu Xiuyuan pergi, Lu Ming berjalan menuju mansion di sampingnya. Adik kecil ini, apakah kamu ingin menyewa rumah? Ada seorang pria parubaya di pintu masuk mansion. Dia tersenyum saat melihat Lu Ming masuk. Itu benar, saya di sini untuk menyewa rumah. Berapa banyak kristal sehari? Lu Ming bertanya. 50 kristal spiritual kelas atas sehari. Berapa lama Anda ingin menyewanya? Dia bertanya. Kata pria parubaya itu. Saya akan menyewanya selama 15 hari. Lu Ming mengeluarkan 750 keping kristal roh kelas atas dan menyerahkannya kepada pria parubaya. Pria parubaya mengambilnya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia mengeluarkan token giok dan berkata, adik, ini kuncimu. Kamarmu adalah kamar 19. Baiklah. Lu Ming mengambil token giok dan masuk ke dalam mansion. Ada kamar-kamar di mansion, dan setiap kamar memiliki nomor kamar tertulis di atasnya. Nomor 19. Lu Ming menemukan kamar nomor 19 dengan sangat cepat. Kamar-kamar ini terbuat dari batu. Bahkan pintunya pun terbuat dari batu. Ada lubang di pintu batu. Lu Ming meletakkan kartu giok di dalam lubang. Kaca. Pintu batu terbuka secara otomatis dan Lu Ming masuk. Ruangan itu sangat sederhana, hanya dengan tempat tidur dan meja. Lu Ming menutup pintu dan duduk bersila di tempat tidur. Dengan satu pemikiran, Lu Ming sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi, diam-diam memahami konsep langit dan bumi. Esensi alam langit dan bumi di sini sangat jelas. Lu Ming agak terkejut. Dia merasa bahwa meskipun tempat ini masih kurang dibandingkan dengan istana pencerahan Dao, tempat ini masih jauh lebih kuat daripada dunia luar. Area ini hanya bernilai 50 kristal roh kelas atas sehari. Bahkan jika area bernilai 100 kristal roh kelas atas tidak sebagus istana pencerahan Dao, mereka tidak jauh darinya. Lalu seperti apa wilayah keempat itu? Tidak heran keluarga Seng memiliki sumber daya sebesar itu. Tidak heran mereka mampu mendominasi wilayah Tianxuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan untuk membantunya memahami esensi alam langit dan bumi dengan kecepatan lebih cepat. Fokus utamanya sekarang adalah memahami esensi alam api. Titik 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 titik. Di area keempat, di halaman yang elegan, lebih dari selusin ahli muda dari keluarga Seng berkumpul. Angin suci, langit suci, dan sungai suci semuanya ada di dalamnya. Saat ini, Seng Feng, Seng Kong, dan pemuda lainnya berdiri di sana dengan wajah merah. Beberapa dari kalian benar-benar tidak berguna. Anda sebenarnya dipukuli oleh orang udik dari timur. Anda benar-benar mempermalukan keluarga Seng. Kali ini, jika bukan karena kedatangan Seng Jiang,
keluarga Seng akan kehilangan mukanya. Seorang pria muda berjubah ungu dan cincin giok ungu di jarinya berkata dengan dingin. Pemuda berjubah ungu itu jelas memiliki status yang tinggi di antara puluhan pemuda tersebut. Seng Feng, Seng Kong, dan yang lainnya tampak mengerikan, tetapi mereka tidak berani membantah. Kali ini, jika bukan karena campur tangan Mu Xiu Yuan, aku pasti sudah melumpuhkan bocah itu dan menjatuhkannya. Seng Jiang berkata dengan dingin. Huff. Kali ini bukan salahmu. Mu Xiu Yuan cepat atau lambat akan diberi pelajaran. Yang paling penting sekarang adalah menjatuhkan anak bernama Lu Ming itu. Ini bukan hanya tentang wajah keluarga Seng, tetapi juga niat dari Tuan Muda Konstelasi. Kata pemuda berjubah ungu. Begitu pemuda berjubah ungu menyebut bintang suci, ekspresi pemuda lainnya segera berubah, dan mereka menjadi sangat serius. Seolah-olah mereka kagum pada bintang suci. Tapi anak itu pasti menyewa rumah di kota Tianxuan. Kota Tianxuan sangat besar dengan banyak rumah. Sulit menemukannya. Kata pemuda lainnya, itu sederhana. Lu Ming datang dari timur untuk memberikan bala bantuan. Dia bisa istirahat paling lama setengah bulan. Setengah bulan kemudian, dia pasti akan muncul. Saat itu, kami akan menerima misi atau memaksanya menjalankan misi. Selama kita mengirim seseorang untuk mengawasi aula misi, kita akan tahu kapan dia muncul. Kata pemuda berjubah ungu dengan percaya diri. Kak Yu sangat bijaksana. Para pemuda lainnya tersanjung. Pemuda berjubah ungu itu bernama Seng Yu. Dia tersenyum bangga dan berkata, beberapa waktu yang lalu, Tuan Muda Istana Bintang mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan sekarang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Ketika Tuan Muda Istana Bintang keluar dari pengasingannya, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Yang perlu kita lakukan adalah menjatuhkan Lu Ming sebelum Tuan Muda Istana Bintang keluar dari pengasingannya. Dengan begitu, Tuan Muda Star Palace pasti akan lebih menghargai kita. Ya, itu sudah pasti. Lu Ming pasti sudah mati. Yang lain semua setuju. Tentu saja, Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia fokus pada budidaya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa telah mengembangkan konsep api hingga batasnya, namun dia masih tidak bisa menyingkat rune niat. Dia merasa ada kekuatan yang mencegahnya membentuk rune konsep api. Kekuatan ini sebenarnya berasal dari rune konsep guntur dan angin. Kedua jenis rune konsep ini menolak, mencegah Lu Ming memadatkan rune konsep api. Faktanya, Lu Ming telah menyadari situasi ini ketika dia memadatkan rune konsep angin. Pada saat itu, rune konsep guntur juga menghasilkan semacam penghalang, mencegah Lu Ming memadatkan rune konsep angin. Namun, itu hanya satu jenis rune konsep guntur dan penghalangnya tidak terlalu kuat. Lu Ming berhasil menerobosnya dalam satu gerakan. Namun, penghalang yang diciptakan oleh dua jenis konsep rune itu terlalu kuat. Lu Ming tidak dapat menerobosnya dalam waktu singkat. Tidak mengherankan jika orang lain mengatakan bahwa mengembangkan beberapa konsep pada saat yang sama hanya akan semakin sulit di kemudian hari, dan hampir tidak ada pencapaian. Hal itu tidak hanya akan mengalihkan perhatiannya, tetapi juga akan sulit untuk ditembus. 3 konsep Lu Ming telah berhasil diintegrasikan, tetapi menghasilkan hambatan yang begitu kuat. Jika integrasi tidak berhasil, hambatannya akan semakin besar. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk memolesnya jika saya ingin menyingkat rune konsep api sekaligus. Saya khawatir hal itu tidak akan mungkin terjadi tanpa 3 hingga 5 tahun. Memikirkan hal ini, Lu Ming menggelengkan kepalanya. 3-5 tahun. Ada terlalu banyak waktu. Di mana dia bisa punya waktu untuk disia-siakan. Jika opsi ini tidak berhasil, maka ia hanya dapat mengambil opsi kedua. Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk memaksakan jalannya. Dan di antara kekuatan eksternal, kristal niat tidak diragukan lagi adalah yang paling efektif. Dan EBSCP, namun, kristal niat normal mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Dan EBSCP, mereka membutuhkan kristal niat tingkat menengah agar berhasil dalam sekali jalan. Tapi kristal niat tingkat menengah. Memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum pahit. Dan EBSCP, kristal niat dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Lu Ming pernah melakukan kontak dengan kristal makna mendalam tingkat rendah di masa lalu.
Harga terendah di pasar adalah 1 miliar kristal spiritual yang lebih rendah, yaitu 1000 kristal spiritual tertinggi. Dan EBSCP, tetapi kristal dengan tujuan tingkat menengah 1000 kali lebih mahal daripada kristal dengan tujuan tingkat rendah. Ya, 1000 kali. Dan EBSCP, kristal niat tingkat menengah akan berharga setidaknya 1 juta kristal roh tingkat tertinggi, yang sangat menakutkan. Hal utama adalah kristal niat kelas menengah terlalu langka dan hanya dapat ditemukan karena keberuntungan. Namun, efek kristal makna mendalam tingkat menengah masih jauh berbeda dari kristal makna mendalam tingkat rendah. Mereka jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit. Dia hanya memiliki 60.000 kristal spiritual tertinggi dari Seng Jiang. 60.000 keping kristal spiritual bahkan tidak cukup bagi Lu Ming untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ketiga. Dia miskin. Lu Ming merasa dia terlalu miskin. Dia tidak memiliki cukup kristal. Selain itu, tombak penakluk iblis sudah tidak digunakan lagi. Lu Ming ingin mencari alkemis tingkat raja untuk menyempurnakan tombak panjang. Tidaklah murah untuk menemukan alkemis tingkat raja untuk membuat tombak. Semua ini membutuhkan kristal spiritual. Saya akan berkultivasi beberapa hari lagi dan melihat apakah ada misi. Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Kali ini, fokus utamanya adalah memahami konsep guntur. 10 hari berlalu dengan cepat. Mentalitas gunturnya telah berkembang secepat kilat dan sudah berada di tahap tengah kelas 1 tingkat bawah. Saat ini, Lu Ming telah tinggal di sini selama 15 hari dan tanggal rumahnya sudah habis. Lu Ming mengembalikan kartu giok dan keluar dari mansion. Dia kemudian menuju ke aula misi. Balai istana misinya bukan di wilayah ketiga, melainkan wilayah kedua. Di kota Tianxuan, di mana setiap inci tanah bernilai emas, aula misi tidak terlalu besar. Orang-orang datang dan pergi di aula misi. Ada yang muda dan tua. Ada orang-orang dengan berbagai warna kulit, tetapi masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah Raja Bela Diri, dan masing-masing dari mereka adalah Kaisar Surga kelas 2 penjaga ilahi. Bahkan kadang-kadang ada penjaga surgawi Kaisar Surga kelas 3. Penjaga surgawi surga empir peringkat 3 biasanya adalah tingkat raja tingkat bawah. Lu Ming masuk ke aula misi dan melihat sekeliling. Apa? Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak orang di bawah lempengan batu yang diukir dengan prasasti. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Lu Ming sedikit penasaran dan berjalan mendekat. Ada baris kata di tablet batu. Kata-kata ini adalah perkenalan pada sebuah misi. Lu Ming juga mulai membacanya. Misi ini telah ditetapkan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Misi ini sangat cocok untuk Lu Ming. Istana Surgawi Surga Empyrean telah menemukan dimensi baru belum lama ini. Ini belum pernah ditemukan sebelumnya, dan tidak ada yang pernah menambangnya. Para ahli dari Istana Surgawi Surga Empyrean menemukan bagian terlemah dari ruang pesawat dan menghancurkannya, menciptakan sebuah pintu masuk. Namun, dia kemudian mengetahui bahwa hukum alam di pesawat ini memiliki tulisan waktu, dan prajurit yang berusia di atas 30 tahun tidak bisa masuk sama sekali. Hanya prajurit yang berusia di atas 30 tahun yang tampaknya mematuhi hukum pesawat itu dan bisa masuk. Kemudian, ada prajurit berusia di bawah 30 tahun yang masuk. Mereka menemukan bahwa dimensi ini sangatlah luas dan tidak terbatas. Tidak hanya terdapat penduduk asli pada dimensi ini, tetapi juga terdapat sejumlah besar material yang sangat berharga. Misalnya, kristal niat. Ya, dimensi ini mengandung kristal yang puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada dunia luar. Wajar jika dimensi yang belum pernah digali memiliki sejumlah besar kristal maksud. Kristal niat mengandung niat bawaan. Untuk sementara waktu, Istana Surgawi Surga Empyrean mengirimkan sejumlah besar pembudidaya di bawah usia 30 ke dimensi ini untuk menambang kristal Upanishad dan bahan berharga lainnya untuk mendapatkan kekuatan. Istana Surgawi Surga Empyrean mengambil sebagian dari keuntungannya. Namun, saat ini, mereka menemukan bahwa Sekte Mayat Surgawi juga telah menemukan dimensi ini. Mereka juga telah membuka pintu masuk dan mengirim sejumlah besar penjaga mayat di bawah usia 30 tahun ke dimensi ini. Tentu saja, ketika kedua kekuatan bertemu, pertempuran sengit pasti akan terjadi, dan kedua belah pihak akan menderita banyak korban. Dalam beberapa bulan berikutnya, kedua belah pihak melakukan perburuan brutal di dimensi ini.
Beberapa bulan kemudian, Istana Surgawi Surga Empyrean telah mengeluarkan misi. Penjaga surgawi surga Empir manapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat menjalankan misi untuk memasuki dimensi ini dan memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi. Istana Surgawi Surga Empyrean tidak akan mengambil bahan apapun yang telah dia gali dan hanya akan membelinya dengan harga tinggi. Selain itu, membunuh penjaga mayat dari sekte mayat surgawi juga akan memberi mereka hadiah yang besar. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV1 adalah 2000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV2 adalah 5000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV3 adalah 10.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 adalah 20.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiah untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV5 mencapai 50.000 keping kristal spiritual kelas atas. Hadiahnya sangat besar dan Lu Ming sangat tergoda. Misi ini tidak hanya memiliki hadiah, tetapi juga memiliki kristal niat. Namun, misi ini juga sangat berbahaya. Penjaga surgawi langit Empyrean akan diberi hadiah karena membunuh penjaga mayat, dan sekte mayat surgawi juga akan mengeluarkan misi kepada penjaga mayat. Membunuh penjaga surgawi langit Empyrean juga akan memberikan hadiah yang besar. Selain itu, mereka juga harus mewaspadai penduduk asli dimensi tersebut. Penduduk asli dari dimensi itu disebut ras iblis bersisik, dan itu sangat berbahaya. Inilah misinya. Lu Ming berjalan langsung ke counter. Saya ingin menjalankan misi dari dimensi sisik iblis. Lu Ming berkata kepada seorang lelaki tua di counter. Dimensi sisik setan adalah nama dimensi itu. Tentu saja, aku akan membantumu mendaftar. Berapa banyak kristal penyegel jiwa yang Anda butuhkan? Orang tua itu bertanya. Kristal penyegel jiwa bisa menyegel jiwa. Selama dia membunuh para penggarap sekte mayat surgawi dan menyegel jiwa mereka dalam kristal penyegel jiwa, dia bisa membawa mereka kembali ke istana surgawi surga Empyrean. Kemudian, dia secara alami akan tahu berapa banyak penjaga mayat sekte surgawi yang telah dia bunuh. Selain itu, beberapa master prasasti juga dapat menggunakan jiwa prajurit untuk memurnikan beberapa hal aneh. Biasanya, tidak diperbolehkan membunuh penggarap lain dan menyegel jiwa mereka untuk dituliskan. Namun, sekte mayat surgawi adalah musuh istana surgawi kaisar surga dan mereka mengembangkan teknik jahat, jadi tentu saja tidak ada masalah. Saya akan membeli 100 keping kristal penyegel jiwa. Lu Ming merenung sejenak dan berkata, 100 yuan. Anak kecil, nafsu makanmu besar. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia melirik Lu Ming beberapa kali lagi dengan heran. Saya hanya membeli beberapa potong lagi kalau saya membutuhkannya. Lu Ming tersenyum tipis. Baiklah, 10 buah kristal spiritual kelas atas untuk satu kristal penyegel jiwa, 100 buah. Itu berarti total 1000 kristal spiritual kelas atas. Saat lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak berisi kristal merah tua dengan tepi tajam. Ini adalah kristal penyegel jiwa. Lu Ming juga mengeluarkan 1000 keping kristal roh kelas atas dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Dia kemudian menyimpan kristal penyegel jiwa dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Lu Ming meninggalkan kota Tianxuan dan berubah menjadi sambaran petir, menuju utara. Pintu masuk ke dimensi skala iblis berada 5 juta mil di utara kota Tianxuan. Bahkan dengan kecepatan Lu Ming, dia membutuhkan beberapa hari. Di kota Tianxuan, di halaman Seng Yu, seseorang melaporkan berita tersebut kepadanya. Lu Ming telah menerima misi dari Aula Misi. Seorang pemuda melapor ke Seng Yu. Seng Jiang dan beberapa ahli lainnya juga berada di sampingnya. Seperti yang kuduga, Lu Ming memang telah menerima misi dari dimensi skala iblis. Kini, kabar tersebut sudah tersebar. Juga, kita harus berangkat. Kata Seng Yu, niat membunuh di matanya berkedip-kedip. Akhirnya sampai di sini. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan reputasimu. Di sampingnya, Seng Kong mengertakkan gigi. Di antara anggota keluarga Seng, dialah yang paling membenci Lu Ming. Dia telah dianiaya oleh Lu Ming 2 kali. Selain itu, Seng Feng berada dalam situasi serupa.
Semua barang miliknya telah diambil oleh Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Lu Ming? Lu Ming, beraninya kamu merebut cincin penyimpananku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Seng Feng meraung di dalam hatinya. Titik 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 titik. 3 hari kemudian, Lu Ming telah melintasi jarak 5 juta mil dan muncul di sebuah kota kecil. Pintu masuk ke pesawat sisik setan berada di kota kecil ini. Kota ini jelas baru dibangun untuk pintu masuk ke bidang sisik setan. Itu baru beberapa bulan. Lu Ming berjalan ke kota kecil dan menuju ke istana besar di tengah kota. Pintu masuk istana dijaga oleh para ahli istana surgawi surga Empirean. Tidak hanya pintu masuknya, tetapi juga beberapa rumah batu di sekitarnya dijaga oleh beberapa ahli untuk mencegah sekte mayat surgawi melancarkan serangan diam-diam. Berhenti. Jika Anda ingin memasuki dimensi sisik setan, verifikasi identitas Anda terlebih dahulu. Di depan pintu, seorang pria kekar menghalangi jalan Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan token penjaga ilahi dan menyerahkannya kepada pria kekar itu. Setelah pria kekar itu memeriksanya, dia mengangguk dan berkata, "Kamu bisa masuk sekarang." Lu Ming menyimpan token penjaga ilahi dan berjalan ke aula. Aula utama sangat luas. Yang ada hanyalah pusaran hitam yang di sekelilingnya terdapat prasasti yang bersinar. Ini adalah pintu masuk ke bidang sisik setan. Lu Ming tidak ragu-ragu dan melangkah masuk. Dunia berputar dan pada saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di sebuah kotak besar. Semburan suara memasuki telinga Lu Ming. Lu Ming kemudian menyadari bahwa ada banyak orang di alun-alun. Semuanya adalah pria dan wanita muda di bawah usia 30 tahun. Mereka dikumpulkan dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Ada yang mengobrol satu sama lain, ada pula yang duduk bersila dengan mata tertutup. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan menemukan ada ratusan orang. Di depan alun-alun, terdapat tembok megah setinggi 300 meter yang mengelilingi seluruh alun-alun. Tembok tinggi ini dibangun untuk bertahan dari serangan ras iblis berskala. Ini karena disinilah tempat para pengawal Dewa Ditian berangkat, sekaligus tempat mereka beristirahat, menyesuaikan diri, dan berkumpul. Bagi ras iblis berskala, mereka adalah orang luar dan penjajah. Ras iblis bersisik secara alami membenci mereka dan akan menyerang mereka. Ayo, ayo, ayo. Tim kami masih kekurangan 1 orang. Adakah yang bersedia bergabung dengan kami? Kamu hanya perlu mencapai ranah Raja Bela Diri LV2. Setelah semua orang ada di sini, kami akan segera berangkat. Ayolah, tim kita kekurangan ahli bela diri yang paham tentang pembuatan kayu. Selama Anda mengetahui beberapa teknik penyembuhan, Anda dapat bergabung. Tim kami kekurangan seniman bela diri yang memahami konsep bumi dan ahli dalam pertahanan. Kakak mana yang akan datang? Saat ini, Lu Ming mendengar teriakan. Ini adalah pengawal ilahi Ditian yang membentuk tim untuk memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi dan mencari harta karun. Ranah niat setiap atribut memiliki aspek berbeda yang mereka kuasai. Angin berspesialisasi dalam kecepatan, dan api memiliki daya ledak yang mengerikan. Misalnya niat kayu khusus untuk penyembuhan dan penyembuhan, sedangkan niat bumi dan gunung khusus untuk pertahanan. Hanya ketika banyak orang membentuk tim dan saling melengkapi barulah mereka bisa mengeluarkan kekuatan terkuat. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Saudaraku, kamu tidak terlihat familiar. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di dimensiku? Saat ini, 4 pemuda dan pemudi berjalan menuju Lu Ming. 3 pria dan 1 wanita. Yang berjalan di depan adalah seorang pemuda kekar. Dia tampak sederhana dan jujur, dan dia memandang Lu Ming dengan senyuman tulus. Pemuda inilah yang baru saja berbicara. Ya, ini pertama kalinya aku ke sini. Kata Lu Ming. Oh, aku Han Men. Bagaimana aku harus memanggilmu, saudaraku? Han Men menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Saya Lu Ming. Lu Ming menjawab. Jadi itu saudara Lu. Saudara Lu, tim kami kebetulan kekurangan 1 orang. Saya ingin tahu apakah saudara Lu dapat bergabung dengan kami dan memburu penjaga mayat sekte mayat surgawi bersama-sama. Kata Han Men, matanya penuh ketulusan. Lu Ming merenung sejenak dan ragu-ragu. Saudara Lu, ini Yao Xuan. Dia baru saja bergabung dengan tim kami. Kami sekarang kekurangan 1 orang. Bagaimanapun, 4 orang itu terlalu lemah.
Dengan saudara Lu, kita bisa berangkat. Pria Han menunjuk ke arah wanita itu. Wanita itu tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia memiliki sosok mungil dan penampilan yang sangat halus dan cantik. Dia menatap Lu Ming dengan takut-takut. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya saudara Lu berada di dimensi sisik iblis. Anda mungkin tidak mengetahui semuanya di sini. Bergabunglah dengan tim kami dan kami dapat berdiskusi satu sama lain. Han Men melanjutkan. Baiklah, aku akan bergabung. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Seperti yang dikatakan Han Men. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dimensi sisik iblis, jadi ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Dia sama sekali tidak mengerti tentang lokasi geografis dimensi skala setan. Penting untuk bergabung dengan sebuah tim terlebih dahulu dan mengenalnya. Dia akan mempertimbangkan untuk bertindak sendiri setelah dia lebih akrab dengan bidang sisik iblis.